Shalom, selamat pagi. Nah, Oke, silakan Pak. Silakan, Pak. Jadi saya tadi pakai laptop, cuma laptopnya begitu Ibu Jen selesai doa, laptopnya itu keluar malah itu apa sunyi. Ya, nggak apa-apa Pak. Silakan Ya, Pak Max. ya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini yang Tuhan taruh di hati saya ingin berbicara tentang kebangkitan Kristus ya, membawa pemulihan. Jadi memang kalau kita lihat di dalam sejarah ataupun berita tentang kebangkitan Yesus ini, tentunya ada beberapa hal ya, kenapa sampai 40 hari Yesus selalu menampakkan diri. Jadi yang pertama yang selalu hampir di dalam setiap, kalau kita belajar tentang Alkitab, itu selalu dikatakan bahwa dia membuktikan atau menyatakan diri berkali-kali, menampakkan diri itu tujuannya supaya membuktikan bahwa memang benar Kristus itu bangkit ya, jadi meyakini murid-murid. Tapi di sisi yang lain juga bahwa sebetulnya dia sementara mempersiapkan murid-murid untuk masuk dalam penginjilan ya, menerima amanat agung. Ya. Di satu sisi juga seringkali ada yang katakan bahwa sama dengan masa di padang gurun ya, 40 hari. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pagi ini yang saya melihat bahwa sebetulnya kebangkitan Kristus itu dia mau untuk memulihkan kondisi murid-murid ya, kalau saya lihat. Makanya ada beberapa hal di sini yang saya akan masuk saja. Yang pertama, pemulihan dalam hal apa? Mungkin itu. Ya, pemulihan dari adat istiadat ya. Kalau saya lihat di dalam Lukas pasal 24 itu dikatakan, tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka ya. Jadi wanita-wanita, Maria Magdalena dan teman-teman wanita yang lain itu pagi-pagi mereka sudah pergi ke kubur untuk apa? Untuk meminyaki Yesus, untuk merempahi jenazah Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Lukas pasal 23 bagian ayat terakhir pun dikatakan waktu Jumat sore setelah mereka meminta melalui Yusuf Arimatea untuk meminta jenazah Yesus di Pilatus, di situ kita tahu bahwa mereka langsung pergi untuk membeli rempah-rempah. Namun karena bertepatan dengan hari Sabat, mereka harus pulang dulu dan beristirahat karena mempersiapkan diri masuk hari Sabat. Nah, tapi di hari Minggu pertama itu, kita lihat bahwa pagi-pagi benar mereka sudah langsung pergi ke kuburan untuk dengan tujuan mereka adalah untuk meminyaki jenazah Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya melihat ini murid-murid mereka sangat ingat ya, sangat terikat dengan yang masalah adat istiadat dan tradisi. Kita tahu di Timur Tengah memang kalau orang meninggal selalu langsung diminyaki atau dibalsem, sehingga beberapa tahun terakhir ini kan kita juga dengar berita-berita bahwa ada menemukan jenazah Firaun yang sudah sekian ribu tahun tapi kelihatan masih utuh yang seperti mumi. Nah, itu semua karena dibalsem ya, karena diminyaki. Nah, yang murid-murid ingat itu adalah adat. Ya, ini tradisi atau adat istiadat yang sudah terbiasa dilakukan oleh orang-orang di Timur Tengah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, berkat yang saya dapat bahwa Tuhan sebetulnya mau supaya kita tidak terikat dengan tradisi. Padahal kalau kita baca di dalam Lukas 24 itu dikatakan bahwa bukankah Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan meninggal dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati dan kalian akan bertemu dengan dia di Galilea. Ya, jadi kalau kita lihat di sini murid-murid lupa dengan janji Tuhan. Kalau saja mereka ingat janji Tuhan, mungkin di hari pertama minggu itu mereka akan datang pagi-pagi lalu mereka melihat peristiwa supranatural di mana anak manusia atau Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Tapi ini tidak, ya. Mereka benar-benar lupa dengan janji Tuhan.
Justru yang mereka ingat itu adalah adat istiadat dan tradisi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kita juga terjebak dengan kekristenan yang tradisi. Ya. Kita terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang rutinisme. Ya. Kita terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat lahiriah yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Nah, Tuhan tidak mau kita terikat dengan tradisi, dengan adat istiadat seperti ini. Ya. Di dalam Matius 15 ayat 89 dia katakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tapi hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan perintah yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi kita lihat mereka terjebak di dalam tradisi ini. Memang kita tahu ada 4 golongan ya paling kalau saya mengkategorikan dalam kekristenan itu ada golongan Kristen yang tradisi atau tradisional. Kita menjadi tradisi karena kita lahir dari keluarga Kristen, papa mama Kristen, otomatis kita jadi Kristen. Jadi kita terjebak dalam kekristenan dan kita bangga dengan itu, tapi kita hanya datang ke gereja setiap minggu, Natal, tahun baru, malam tahun baru itu penuh sesak gereja-gereja ya. Tapi sebetulnya satu tradisi. Kita pergi sebagai seorang pemabuk, kita pulang tetap jadi pemabuk. Jadi yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 5 secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikat mereka memungkiri kekuatan. Jadi mereka memungkiri kekuatan ibadah. Masuk gereja, pulang tidak ada perubahan. Ini apa? Ini orang Kristen yang tradisional. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih, tipe Kristen yang kedua itu intelektual. Ya, dia tahu tentang pengetahuan teologi, dia banyak menguasai ayat-ayat Alkitab, tapi dia tidak melakukan ya. Nah, tipe yang ketiga itu tipe orang Kristen yang situasional. Artinya dia cari Tuhan pada waktu dia dalam kesulitan. Dia cari Tuhan pada waktu dia di PHK. Dia cari Tuhan pada waktu dia bangkrut. Tapi kalau dia diberkati, dia tidak lagi cari Tuhan. Dia akan datang ke gereja suka-sukanya dia. Ya, kalau hari enak, dia merasa suasana enak, dia pergi. Nah, sebetulnya yang Tuhan mau kita adalah orang Kristen yang sejati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi saya melihat Tuhan mau memulihkan kondisi murid-murid ini supaya mereka tidak terikat dengan tradisi. Ya. Mereka tidak terikat dengan tradisi. Mereka tidak terikat dengan adat istiadat. Nah, saya dalam perenungan saya teringat ini karena saya juga banyak terlibat dalam penginjilannya, dunia misi, penginjilan ke daerah-daerah. Nah, saya melihat bahwa bayangkan kalau kita masih terikat dengan tradisi, dengan adat. Ya. Kita akan melewati, datang ke satu daerah, kita tidak berani karena kita belum bikin adat, kita belum melakukan adat dan tradisi. Ya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang misalnya aja ya, kalau di daerah saya itu, kalau kita menikah lalu tidak bikin adat, yang wanita istri kita itu nggak boleh datang ke kampung laki-laki ya. Jadi istri kita tidak bisa pulang ke kampung suami. Ya, kenapa? Kalau belum bikin adat. Ya, padahal sudah nikah secara Kristen. Dan banyak orang Kristen yang terikat dengan adat dan tradisi. Nah, lalu apa yang kita mau bicarakan tentang Yesus? Ya, apa yang murid-murid mau saksikan tentang Yesus? Kalau mereka sendiri masih terikat dengan adat istiadat, ya kan? Datang ke tempat-tempat tertentu, kalau menikah harus buat adat. Kalau tidak buat adat, kamu nanti dikutuk, kamu nanti sakit, anak kamu mati, istri kamu mati, suami kamu mati. Bagaimana kita mau jadi murid Yesus? Bagaimana amanat agung itu mau disampaikan kalau kita masih hidup di dalam kompromi seperti itu ya, dengan adat dan tradisi. Nah, mungkin kita sudah orang Kristen sudah tidak terikat dengan adat dan tradisi yang dalam kecenderungan penyembahan berhala. Tapi barangkali kita masih terikat dengan tradisi uh, ya Ini katakan kuping seperti tempatnya di mana? rutinitas ya, rutinitas kita, Kan kegiatan-kegiatan gua bawa. ya, kegiatan-kegiatan kita setiap hari Minggu kita harus ke gereja. Tapi sebetulnya kita terikat dengan tradisi. Ya. Kalau saya tidak ke gereja hari Minggu nggak enak, kan saya orang Kristen. Saya
pergi ke gereja karena memang itu jadwal saya, tugas saya. Ya kita terikat dengan hal itu. Jadi tidak punya kerinduan untuk datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak memiliki satu kerinduan bahwa saya datang ke gereja itu karena saya rindu mengalami Tuhan. Ya. Jadi poin yang pertama saya lihat selama 40 hari itu, Yesus memulihkan kondisi dalam hal ini adat istiadat. Supaya murid-murid tidak terikat dengan adat istiadat. Waktu Yesus bangkit, adat istiadat yang mereka mau lakukan, ritual yang mereka mau lakukan, itu langsung tidak jadi ya, dibatalkan. Jadi hal yang pertama, pemulihan dari adat istiadat. Yang kedua, Bapak Ibu, lanjut Bu. Poin yang kedua, ya, pemulihan dari keraguan-raguan ya atau ketidakpercayaan. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 di sini ada dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ ya, waktu penampakan pertama kali. Yesus datang tanpa Thomas. Ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid berada. Murid-murid Yesus berada di dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi kita lihat di sini, Yesus pun memulihkan kondisi keraguan-raguan atau kondisi ketidakpercayaan daripada murid-murid ya, khususnya Thomas dalam hal ini. Tapi saya percaya dia mau mengajarkan buat murid-murid semua, bahkan juga kita pagi hari ini, bahwa dia mau memakai kita, tapi kita harus terlepas, harus dipulihkan juga dari sifat ketidakpercayaan, keraguan-raguan, kekhawatiran, ketakutan akan hari esok, akan hari-hari ke depan. Ya, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus, dia mau kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, di dalam bagaimana murid-murid nanti masuk dalam penginjilan, bagaimana mereka masuk dalam amanat agung, melaksanakan amanat agung, sedangkan mereka meragukan itu. Ya, taruhlah ada orang sakit, mereka mau berdoa buat orang sakit, hati kecil katakan jangan-jangan orang sakit nanti mati nih, ya kan? Ketakutan, jangan-jangan saya berdoa dia tidak sembuh. Jadi ada keraguan-raguan. Kita mau penginjilan, mau pergi, tidak ada uang, kita ragu lalu kita batalin perjalanan pelayanan kita. Padahal sebagai anak Tuhan, kalau kita bergantung sepenuhnya, saya percaya dalam pengalaman pelayanan saya, Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Jadi yang kedua, Tuhan mau memulihkan kondisi Thomas dan juga teman-teman yang lain dari masalah keraguan-raguan ya, ketidakpercayaan mereka. Nah, ini yang Yesus sebetulnya tekankan supaya mereka dipulihkan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kalau nanti kita terjun masuk di dalam pelayanan, ya murid-murid masuk dalam pelayanan, bagaimana mungkin mereka mau bicara tentang Injil yang murni, Injil itu kekuatan Allah, kalau mereka masih yang poin pertama tadi, masih terikat dengan adat istiadat, ya kan? Masih terikat dengan masalah keraguan-raguan, ketidakpercayaan, ya. Nah, ini sangat tentunya sangat ironis ya. Jadi Tuhan mau memulihkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan supaya mereka hanya berfokus pada janji-janji Tuhan ya. Tuhan sudah berjanji dan kalau mereka pegang janji Tuhan, otomatis
mereka akan mujizat Tuhan. Yang kedua ini dari keraguan-raguan. Kalau mereka hanya menaruh pengharapan kepercayaan kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa mereka akan berhasil di dalam penginjilan. Lalu poin yang ketiga, coba kita lihat poin yang ketiga. Silakan. Iya, pemulihan dari apa lagi? Ya, pemulihan dari kekecewaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini bahwa murid-murid juga Tuhan mau untuk dipulihkan dari kekecewaan. Karena kalau kita lihat dari uh, Lukas 24 itu ya, ayat 19 dan 20. Dalam pembacaan kita itu ayat 13 sampai 35 ya, tentang perjalanan dua orang ke Emmaus. Dan di dalam ayat yang ke-19, saya hanya ambil beberapa ayat ini, dikatakan katanya kepada mereka, ya Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka dalam kisah ini, tapi mereka tidak mengenal dia. Lalu mereka katakan kepada dia, adakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu kondisi yang ada? Lalu kata Yesus di sini ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkan dia. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini ungkapan kekecewaan daripada murid-murid, ya, khususnya Kleopas dan temannya dalam perjalanan ke Emmaus. Kita lihat mereka berjalan dan Yesus menghampiri mereka, tetapi Alkitab katakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saya percaya sesuatu itu bisa aja faktor kekecewaan ini ya. Kekecewaan membuat orang tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Kekecewaan membuat kita seakan-akan terbatas melihat kuasa Tuhan. Kekecewaan membuat kita membatasi Allah yang mau bekerja dalam hidup kita. Ini yang dilakukan. Ini yang dialami oleh murid-murid. Makanya kita lihat ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bicara tentang kekecewaan. Kekecewaan itu bersifat universal ya. Artinya apa? Artinya semua orang bisa mengalami kekecewaan. Saya percaya seberapapun kita yang hadir pagi ini, 107 orang ini, saya percaya bahwa kita pernah mengalami mungkin kekecewaan ya. Pasti kita mengalami kekecewaan. Kekecewaan itu bersifat universal. Tidak pandang bulu, tidak pandang orang tua, anak muda, tidak pandang wanita, pria, tidak pandang orang kaya, orang miskin, tidak pandang hamba Tuhan, tidak pandang pendeta, tidak pandang jemaat. Kekecewaan itu bisa datang kapan saja. Ya, itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang perlu kita sadari, penyebab daripada kekecewaan itu bisa ya, ada banyak hal. Mungkin dalam pembahasan-pembahasan yang lain kita sudah banyak mendengar hamba Tuhan yang berbicara tentang salah satu yang membuat orang kecewa itu juga karena faktor penolakan ya. Mungkin waktu bayinya masih dikandung atau anak kita, terus kita sudah nggak suka kehadirannya. Entah itu karena memang kita mau membatasi jumlah anak, atau kita kurang senang karena keadaan ekonomi, tapi tiba-tiba kita istri hamil. Nah, ketika suami merasa kecewa, itu sebetulnya sudah penolakan ya, sudah penolakan terhadap anak yang dikandung itu. Atau bisa juga keinginan untuk punya anak laki ya, si Ucok, tapi karena tiba-tiba dengar dokter bilang anak perempuan, suaminya, waduh, kata wahdu itu sebetulnya sudah menolak ya kondisi daripada bayi di dalam janin ini. Nah, Bapak Ibu, orang kecewa juga bisa karena pilih kasih di dalam keluarga ya, penyebab kekecewaan yang lain. Pilih kasih. Contoh Yakub dan Esau ya. Yakub itu anak mama Ribka, sedangkan Esau anak papa Ishak. Akhirnya mereka bermusuhan sampai besar, saling tipu menipu ya. Kalau kita lihat, ini karena apa? Karena ada pilih kasih. Nah, di dalam keluarga seringkali kita lihat ada orang-orang yang juga orang tua yang pilih kasih ya, senang dengan anak saya. Wow, ini
anak papa, kalau yang ini pinter, kalau yang sono tuh adiknya, waduh gobloknya kamu. Ini tertolak saudara ya. Kita membanding-bandingkan anak yang satu cantik, yang satu ya ele, anak yang satu bagus, pinter, pandai, cakep, lagi ganteng, lagi yang lain. Nah, ini sudah membuat dia nanti kecewa ya. Jadi perbedaan, pilih kasih. Jadi penolakan itu atau kekecewaan bisa timbul di dalam keluarga ya. Hal-hal yang seperti itu. Bisa juga di lingkungan. Artinya karena di lingkungan kita sering dibully ya. Kita sering disakitin. Nah ini yang bahaya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang lebih parah lagi kalau kita sering disakitin oleh orang-orang dekat ya. Hal ini yang sering kali terjadi. Saya mengajak kita buka dari kitab Mazmur ya. Mazmur pasal 55. Coba kita lihat kitab Mazmur pasal 55 ayat 13 dikatakan begini. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Bapak Ibu lihat, di sini dikatakan kalau musuh ya. Jadi kalau orang yang memang dari sononya, kita udah tahu bahwa orang itu memang gak suka saya. Dari kecil kita tetangga dan dia selalu ngiri sama keluarga kita. Jadi kalau sekarang misalnya kita dengar dia gosipin kita, dia buat hoax atau macam-macam, kita udahlah memang dari sono orangnya sudah begitu ya. Kita udah tahu dia memang dari dulu udah gak suka saya. Kita seperti musuhan. Tapi di sini katakan, tapi kalau orang dekat, ya, siapa itu orang dekat kita? Orang dekat kita itu bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik. Ya, ini yang sering kali terjadi. Ada banyak kekecewaan yang sering terjadi dalam kehidupan kita karena orang-orang dekat. Bapak Ibu bisa bayangkan kita begitu setia untuk pasangan kita, tiba-tiba suami selingkuh atau istri selingkuh ya, pasti sangat-sangat terpukul. Ya, kita membangun satu hubungan relasi yang bagus dengan adik atau kakak kita, lalu kita mungkin buat usaha bersama, tiba-tiba ditipu ya, adik kita kabur dengan duit. Kita begitu percaya, kita jadikan dia dalam perusahaan kita, dalam bisnis kita sebagai bendahara, totonya dia kabur. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu dari Sumatera sharing kepada saya, Pak, saya kecewa sekali Pak, saya ditipu sama adik saya. Dia pinjam uang saya 4M, sekarang nggak bisa ganti. Nah, sementara adiknya seorang hamba Tuhan, saudara. Ya, ini artinya kita yang tadi saya katakan ya, siapa saja bisa alami ini. Jadi kita lihat ibu itu sampai nangis ya, mengalami kekecewaan yang luar biasa. Padahal orang dekat. Ya, karena orang dekat seringkali kita percaya. Tapi inilah yang membuat kita bisa saja kecewa. Bapak Ibu dan Saudara, ayat yang ke-15 dari Mazmur 55, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Siapa? Teman-teman pelayanan ya, masuk rumah Allah bersama-sama. Tidak sedikit orang yang kecewa dengan gembala, dengan istri gembala. Tidak sedikit orang yang kecewa dengan majelis gereja. Orang yang kecewa dengan orang-orang yang aktif di dalam gereja ya, jemaat-jemaat saling kecewa satu dengan lain. Di sini dikatakan kami masuk rumah Allah di tengah-tengah kami yang sama bergaul dengan baik. Ya, karena kita bergaul dengan baik, mungkin kita punya rekan dalam kompak kita ya. Kita sama-sama ikut Korandeo dan karena kita tahu kita punya rekanan ini dalam kompak, kita curhat isi hati kita, curhat ya. Nah, besok karena teman kita mungkin tinggalnya di Bekasi, kita curhat masalah-masalah mungkin hubungan kita dengan suami yang lagi goncang atau hal-hal yang merupakan rahasia yang selama ini kita tutupin. Besok kita ketemu teman lain di Bekasi, ada cerita. Kok kamu punya masalah lah keluarga? Lah, kan saya cerita untuk ketua kompak saya. Untuk teman di kompak saya. Kok bisa sampai ke sana? Dan saya tahu saya hanya cerita ke orang ini. Nah ini yang membuat kita bisa saja kecewa. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Satu ketika ada tentara Vietnam yang pulang berperang, tentara Amerika ya, tentara Amerika yang berperang di Vietnam. Lalu sebelum dia pulang ke Amerika, dia telepon papa mamanya. Dia bilang, papa dan mama, saya nanti minggu depan, tanggal sekian, hari sekian, saya akan sudah sampai di Amerika, di California ya. Tolong nanti jemput saya. Oke, siap-siap. Mereka senang sekali.
Lalu si tentara Amerika yang baru pulang dari Vietnam katakan, Mama, ini saya bawa teman saya. Oh, senang sekali, bagus bagus katanya. Tapi maaf nih, teman saya ini tidak punya tangan, tidak punya kaki ya, dia buntung ya, tangannya juga cuma sebelah karena kena bom. Waduh, papa mamanya bilang oke oke, tapi setelah itu mereka bilang, waduh, kenapa kamu ajak, gitu kan? Memang dia tinggal untuk berapa hari? Wah, ini dia tinggal agak lama nih di rumah kita karena dia nggak punya keluarga, jadi dia mau menumpang di rumah kita, mungkin untuk beberapa bulan. Wah, mamanya langsung bilang, aduh nak, kenapa kamu menyusahkan kita? Dia kan cacat. Nanti siapa yang mandiin dia? Siapa yang ngurus dia? Siapa yang bla 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 bla. Singkat cerita, hari yang dijanjikan Bapak Ibu, akhirnya suami istri ini orang tuanya, papa mamanya datang jemput si anak di hotel yang sudah dikasih alamat sama anak. Waktu mereka sampai di kompleks hotel, di parkiran, mereka lihat kok lagi rame-ramai di dekat lobi hotel. Nah, mereka samperin, ada kerumunan massa, dan dari situ terdengar bahwa ada tentara Vietnam yang bunuh diri, buang diri dari lantai 28. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mereka kayak tiba-tiba panik sedikit mereka karena mereka punya anak kan baru pulang. Lalu mereka samperin Saudara, berusaha untuk masuk dalam kerumunan massa. Begitu sampai ternyata itu adalah anak mereka, dan anak mereka itu tidak punya kaki dan tangannya sebelah buntung. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang dekat menyakiti kita, entah itu baru dengan perkataan, apalagi dengan sikap, dengan tindakan, kita akan mengalami kekecewaan ya. Dan luar biasa kita lihat mereka justru sampai orang Vietnam ini, tentara ini bisa bunuh diri. Nah, akibat kekecewaan juga bahaya saudara. Bapak Ibu lihat murid-murid karena ada dalam kekecewaan, apa yang terjadi? Kleopas dan temannya pergi ke Emmaus ya. Mereka pergi ke Emmaus. Petrus dan 6 murid yang lain pergi ke Tiberias untuk mancing ikan. Nah, kenapa sampai mereka pergi? Kalau saya melihat bahwa mereka, ini hal yang sangat ironis. Karena di hari Paskah, orang Yahudi sebagai hari raya terbesar orang Yahudi, semua orang Yahudi akan datang ke Yerusalem. Karena ada bait Allah. Dan di sana mereka akan beribadah. Seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. Ironisnya, murid-murid justru pergi meninggalkan Yerusalem. 2 orang pergi ke Emmaus, yang 7 orang lain pergi ke Tiberias. Kenapa saudara? Nah ini yang tadi saya katakan. Akibat kekecewaan yang pertama, seringkali orang meninggalkan pusat ibadah. Ya, karena kekecewaan murid-murid meninggalkan pusat ibadah yang ada di Yerusalem. Kita juga dalam kehidupan kita. Bisa saja karena kita disakiti oleh orang-orang dekat. Bisa saja kita disakitin di gereja. Bisa saja kita disakitin. Bahkan kita kecewa karena keadaan. Ya, kalau sudah keadaan terus kita mungkin menyalahkan Tuhan. Akhirnya apa? Kita tidak mau lagi datang ke gereja. Ya, karena kecewa dengan orang gereja kita nggak mau. Kita mulai, ya puji Tuhan kalau dia masih cari gereja lain. Tapi kalau dia udah tidak mau, tutup diri. Saya tidak percaya lagi dengan namanya pendeta. Saya tidak percaya lagi dengan namanya orang Kristen. Saya tidak percaya lagi dengan namanya Alkitab. Wah, itu luar biasa ya. Mereka akan meninggalkan pusat ibadah. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pagi ini mungkin kita yang hadir. Ya, yang 114 orang ini barangkali juga kita pernah kecewa ya, kecewa karena penolakan tadi dalam keluarga, karena ada pilih kasih, kita kecewa juga karena dalam lingkungan kita sering dibully atau disakiti oleh orang-orang dekat. Lalu apa saudara? Karena kekecewaan itu kita sudah tidak pernah lagi kasih mula-mula kita tinggalkan. Dulu bangun pagi-pagi kita cari Tuhan berdoa. Ya dulu pagi-pagi kita sudah baca Alkitab, kita on fire luar biasa. Tapi sekarang karena kekecewaan, kita kecewa dengan suami, kita kecewa dengan keadaan, kita jadi malas-malasan untuk baca Alkitab. Kita malas, orang suruh berdoa, malas berdoa-berdoa juga keadaannya begini terus, nggak rubah-rubah. Itu bisnis suami gua begitu-begitu aja, percuma deh saya mau berdoa. Kita kecewa, kita akhirnya tinggalkan pusat ibadah. Tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi baca Alkitab, tidak mau lagi ikut koram deo, tidak mau lagi ikut apalagi kompak, tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi ikut komsel. Apapun kegiatan rohani kita tinggalkan ya. Bahkan tidak segan-segan mungkin kita tinggalkan Tuhan ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, bahaya kalau
kekecewaan. Makanya Yesus waktu bangkit dia memulihkan keadaan mereka. Karena apa artinya kalau nanti mereka melayani sementara mereka hidup di dalam kekecewaan? Itu bahaya sekali. Ya. Saya pernah pelayanan di Kalimantan dan saya berkhotbah di satu gereja. Waktu saya pulang dari gereja, kebetulan saya berkhotbah waktu itu tentang kekecewaan. Ya, ada satu ibu waktu didoain, altar call, dia maju meraung-raung, didoain, dia tumbang, dan akhirnya pendoa syafaat datang, mereka melayani, para usher, dan menggotong dia, mengangkat setelah ibadah. Saya lewat di ruangan pastori, rupanya mereka lagi melayani ibu-ibu itu ya. Tiba-tiba saya dengar ada satu suara yang bilang ini, kalau saya bunuh dia. Nah, saya cek, ternyata itu salah satu counselor ya yang ada di situ. Lalu saya katakan, kenapa sampai, oh rupanya ibu itu memang punya masa lalu yang sama, ya dikecewakan sama suaminya. Jadi ini kalau saya lihat, saya sampai senyum, saya bilang, wah itu konselornya harus dilayani ya, karena mentransfer ya. Dia katakan, kalau itu saya bunuh dia. Oh rupanya wanita yang didoain dalam gereja tadi punya masalah keluarga. Lalu dia sharing dengan konselornya. Ternyata karena konselornya belum beres dengan masalah kekecewaan, kita lihat dia transfer spirit yang sama. Dia bilang, kalau saya bunuh dia. Nah ini yang bahaya, ini yang Yesus tidak mau. Jangan sampai murid-murid melayani, tapi melayani dengan kepahitan karena ada kepahitan, melayani karena ada kekecewaan. Lalu akhirnya kita mentransfer spirit ya, transfer hal-hal yang tidak benar seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bahaya ya kalau kita dalam kekecewaan. Makanya Tuhan bangkit, 40 hari dia menampakkan, dia mau untuk memulihkan mereka dari kekecewaan. Hal yang berikut yang saya lihat dari kekecewaan, akibat kekecewaan, bukan cuma meninggalkan pusat ibadah, bukan cuma meninggalkan Tuhan, ya, tapi kadang-kadang juga kita kembali kepada kehidupan yang lama, profesi yang lama ya. Petrus dan 6 temannya kembali ke profesi yang lama sebagai penjala ikan. Padahal Yesus panggil mereka, Yesus bilang mulai hari ini kalian bukan lagi penjala ikan tapi penjala manusia. Tapi yang mereka lakukan apa? Kembali kepada kehidupan lama. Ada banyak orang karena kekecewaan tidak lagi mau masuk gereja. Lalu apa? Tahu-taunya kita lihat dia kembali kepada kehidupan yang lama. Misalnya dulu dia narkoba. Dia sudah melayani Tuhan yang sungguh, tapi karena kekecewaan mungkin di gereja, mungkin masalah bisnisnya yang hancur, mungkin masalah keluarganya yang hancur. Akhirnya apa kita lihat? Dia kembali lagi kepada narkoba. Mungkin seorang punya latar belakang suka berjudi ya, tapi karena dia mulai diberkati Tuhan luar biasa, dia melayani Tuhan yang sungguh, tapi satu saat dia mengalami masalah, hanya dia merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil, dia tinggalkan Tuhan, kembali kepada kehidupan lama. Ujung-ujungnya kita lihat, waduh kembali lagi, sekarang duduk lagi di meja judi ya. Seorang yang mungkin punya kebiasaan pemabuk ya, sudah lepaskan, sudah tidak pernah lagi minum minuman keras, tapi karena kekecewaan dia bisa kembali kepada kehidupan lamanya, menjadi pemabuk lagi ya. Dan macam-macam apapun latar belakang kita, kalau kita tidak membereskan yang namanya kekecewaan, kita bisa aja kembali kepada kehidupan yang lama. Bukan cuma tinggalkan Tuhan, bukan cuma tinggalkan pusat ibadah. Lalu yang berikut yang saya lihat juga, kalau kita memelihara kekecewaan Bapak Ibu, itu akhirnya samar-samar kita tidak akan kenal Yesus ya. Kita lihat Maria Magdalena di dalam kuburan Yesus. Yesus ada di samping. Dia pikir itu tukang tanaman, ya, tukang taman. Tidak kenal. Ada sesuatu yang menghalangi. Dua orang yang ke Emmaus, Alkitab katakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak melihat dia. Kenapa? Kekecewaan. Ya. Petrus dan teman-teman di pinggir pantai. Waktu mereka pulang dan gagal total sepanjang malam. Mereka menjaring. Ternyata mereka tidak dapat apa-apa. Mereka lihat ada sosok yang sementara bakar roti dan arang di atasnya dengan api. Tapi mereka tidak kenal. Ya, mereka tidak kenal. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ini sangat ironis. Bayangkan baru 3 hari Yesus mati. Murid-murid sudah tidak pada kenal dia. Ya, saya mau katakan bahwa seringkali kekecewaan itu membuat kita tidak kenal Yesus. Kita mulai samar-samar dengan Yesus. Hanya kita lihat hantu, kita pikir Tuhan. Kita lihat Tuhan, kita bilang itu hantu. Hantu, Tuhan, bolak-balik aja. Nah ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, karena kekecewaan membuat kita samar-samar dengan Tuhan. Karena kekecewaan yang berat, masalah hidup yang berat, akhirnya teman lama datang, ayo kita pergi aja ke dukun, kita cari aja orang pintar. Lalu kita pikir bahwa orang pintar dan dukun itu Tuhan yang bisa memberikan solusi buat kita. Ini yang sering kali terjadi. Kita mulai kenal Yesus dengan samar-samar.
Hanya Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yesus bersama. Dua orang ke Emmaus itu Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, ini hal yang sangat berbahaya buat kita anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita ikut Doram Deo pagi-pagi ini. Tapi kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Karena kita hanya terjebak dalam rutinitas, tradisi, adat istiadat tadi. Ya. Atau mungkin ada kekecewaan-kekecewaan yang membuat kita tidak bisa mengalami Tuhan. Kita tidak merasakan kehadirannya. Lalu salah satu akibat yang terakhir kalau saya lihat, mereka juga gagal total ya. Sepanjang malam Petrus dan teman-temannya mancing ikan, tapi mereka gagal total, tidak dapat apa-apa. Ya, padahal mereka siapa? Mereka punya latar belakang dari lahir di laut, saudara. Di daerah pinggiran laut. Artinya, orang-orang yang dibesarkan sebagai nelayan dari kecil, mereka punya insting sangat tajam. Ya, mereka bisa tahu bahwa ini waktu-waktu ikan banyak, ini waktu-waktu masa-masa paceklik. Ya, saya dibesarkan di daerah pantai dan saya lihat orang tua di zaman dulu itu mereka pergi, mereka bisa hanya lihat udara, mereka bisa lihat langit ya, mereka lihat awan. Ini berawan berarti ikan ada di sebelah utara, ikan ada sebelah selatan. Mereka lihat bulan sabit malam, wah ini musim cumi, ini musim macam-macam ya. Jadi mereka udah tahu dengan insting mereka. Ironisnya murid-murid yang sudah dibesarkan dari laut, tapi mereka gagal total. Saya mau katakan kekecewaan membuat kita asal bisa salah kaprah. Kita asal lakukan, tapi sudah melakukan dengan apa? Tidak lagi melibatkan Tuhan. Mereka gagal karena mereka sudah tidak lagi meninggal, sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan kalau kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan gagal total. Kita lihat di pinggir pantai itu Yesus cuma katakan tebarkan jala dan mereka dapat ikan yang luar biasa. Sampai teman-teman dari pantai pun datang membantu mereka untuk menarik ya. Jadi saya lihat ini luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, lalu pemulihan apa lagi? Dari apa yang Yesus lakukan selain tadi yang pertama adat istiadat, yang kedua masalah ketidakpercayaan atau masalah keraguan-raguan, yang ketiga ini masalah kekecewaan, dan yang terakhir, silakan. Nah, ini pemulihan dari motivasi hati kalau saya lihat ya. Di dalam Yohanes ini dikatakan dalam Yohanes pasal 21 tentang bagaimana Petrus dijamah ya oleh Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Ya, jadi kalau kita lihat di pertanyaan pertama dia katakan, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ya. Tapi di pertanyaan yang kedua dia sudah tidak pakai lagi perkataan yang lebih daripada segala sesuatu. Ya. Ketika dia memakai kasih yang dalam pengertian agape ini kasih Kristus itu tidak nyambung. Tapi ketika dia memakai bahasa kasih yang philia, di situ baru nyambung. Artinya di sini kita lihat Yesus juga menurunkan standar untuk bisa menarik Petrus kembali, untuk bisa menjamah hati Petrus di sini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, satu hal yang saya mau tekankan, apa yang saya dapat masalah pemulihan dalam motivasi. Banyak gereja-gereja yang sekarang muncul, ya, banyak gereja-gereja besar. Nah, satu hal yang saya mau tanya, bagaimana dengan motivasi kita di dalam pelayanan? Tuhan mau motivasi yang benar itu adalah melayani di atas dasar kasih. Ya, jangan sampai kita terjebak melayani karena kejar uang, kejar harta, melayani supaya nama besar, ya, melayani supaya jadi beken, jadi top. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mau kita melayani
atas dasar kasih. Pagi ini, kita semua yang ada di Koram Deo ini, mari kita murnikan hati kita kembali. Ya, kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau melayani Engkau karena saya mengasihi Engkau. Bukan karena ada embel-embelnya, ya. Bukan karena ada sesuatu. Tapi saya melayani karena memang saya mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum saya berdoa, mari pagi hari ini. Barangkali selama ini kita dalam pengiringan akan Tuhan, kita terjebak dengan tradisi adat istiadat. Ya. Kita lebih percaya adat. Kita lebih percaya tradisi-tradisi adat istiadat dari nenek moyang kita daripada janji-janji Tuhan. Murid-murid melupakan janji-janji Tuhan. Pagi ini kalau selama ini kita merasa bahwa saya ikut Koram Deo, saya ke gereja, itu semua karena tradisi, karena rutinitas, karena adat dan tradisi. Atau kita masih terikat juga dengan adat budaya dari suku-suku kita tertentu yang masih percaya kepada orang-orang mati, masih berbicara di kuburan, masih macam-macam. Nah, pagi hari ini mungkin kita bisa introspeksi diri, ya. Kita taruh tangan di dada dan katakan, Tuhan, pulihkan saya pagi hari ini, Tuhan. Saya mau terlepas, Tuhan. Saya mau di hari kebangkitan ini, suasana pasca ini, saya mengalami pemulihan dari adat istiadat. Mungkin juga kita dalam pelayanan selama ini kita penuh dengan keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran akan hari esok. Sama dengan Thomas dipulihkan dari keraguan-raguan. Tuhan mau kita sebagai murid-murid Tuhan tidak ragu, selalu percaya kepada Yesus yang memberi hari esok yang terbaik. Yesus yang menjanjikan, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Kalau selama ini Bapak Ibu yang hadir dalam Koram Deo ini ada kekhawatiran tentang masa depan anak, kekhawatiran tentang bisnis, kekhawatiran tentang pelayanan, bisa taruh tangan di dada dan katakan, Tuhan, pulihkan saya pagi ini. Yang berikut, barangkali kita selama ini juga mengalami kekecewaan, ya. Kecewa karena ditolak oleh keluarga, ditolak sama orang tua. Kita mungkin selama ini kecewa juga karena lingkungan yang membuli kita. Atau mungkin kita juga disakitin oleh orang-orang dekat kita yang membuat kita akhirnya mulai meninggalkan, ya. Kita kecewa karena kekecewaan itulah kita mulai tidak fokus dengan Tuhan. Atau mungkin akibat kekecewaan ini kita sudah tidak lagi sungguh-sungguh seperti dulu. Kita sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita sudah mulai meninggalkan pusat ibadah. Sudah mulai malas baca Alkitab, malas berdoa. Mari kita juga taruh tangan dan katakan, Tuhan, pulihkan aku dari kekecewaan yang dalam, ya. Atau mungkin kita sudah kembali ke kehidupan lama. Kita mulai lagi samar-samar sudah tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan apa yang kita kerjakan rasanya gagal terus. Ya, kita bisa katakan, Tuhan, pulihkan aku dari kekecewaan. Dan yang terakhir, kita mungkin punya motivasi tidak benar dalam pelayanan selama ini. Dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ya, Tuhan mau untuk kita meluruskan motivasi kita. Biarlah kasih menjadi dasar di dalam kita melayani. Mari Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan ke moderator, kita berdoa, ya. Bapa di sorga, Hamba berdoa Tuhan melihat anak-anak-Mu, mungkin mereka taruh tangan di dada ataupun diam-diam mengangkat hati mereka di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu persis. Hamba berdoa pagi hari ini, biarlah kuasa kasih Tuhan menjamah anak-anak-Mu. Hamba berdoa, biar kami mengalami kuasa kebangkitan. Kami dipulihkan Tuhan dari kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi ini Tuhan. Kami dipulihkan dari kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini kami alami. Kami dipulihkan dari setiap kekecewaan yang kami alami, bahkan motivasi kami yang tidak benar. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, hamba sudah berhenti berbicara, tapi baiklah Roh Kudus memeteraikan ini, sehingga kami semua mengalami kemenangan yang sejati. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin.